Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik terkasih yang berada di rumah, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di ibadah online sekolah Minggu. Pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia begitu baik kepada kita semua. Nah, adik-adik, dalam satu minggu ini kita sudah melakukan aktivitas kita ya. Adik-adik ada yang sekolah di rumah, ada juga yang sudah tatap muka. Nah, kita semuanya bisa melakukan aktivitas kita itu adalah karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, pada saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersekutu kepada Tuhan untuk menaikkan puji-pujian. Ayo adik-adik yang berada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan melalui lagu kita dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Ayo adik-adik kita nyanyikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Salam. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ikuti inang berdoa ya. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan dulu kembali. Hukum Tuhan yaitu hukumnya yang kedua. Demikian bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh yang berkeyakinan kepada tenungan-tenungan hukum. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakit. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah,
kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita dapat mengasihi karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Tanpa kasih Yesus, kita nggak mungkin bisa mengasihi sesama kita manusia. Untuk itu, apapun yang terjadi dalam keadaan kita saat ini, mari kita mengandalkan kasih Yesus. Karena kasih Yesus membuat hidup kita menjadi lebih manis dan indah. Kita angkat pujian ini, kasih Yesus manis dan indah. Bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan. Nah, melalui lagu ini adik-adik, kita diajak oleh Tuhan untuk saling mengasihi terhadap sesama kita. Kita bisa mengasihi dan mengampuni itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti memaafkan.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa pemilik kehidupan kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Kami boleh kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Bapa yang baik, tadi kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menjadi anak yang baik, yang mau dengar-dengaran pada kakak sekolah minggu, untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, di atas segalanya kami mohon ampun Bapa atas segala dosa yang kami perbuat, yang sengaja ataupun tidak sengaja, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan waktu kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, adik-adik udah disiapin belum Alkitabnya? Oke, kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau membaca firman Tuhan itu sendiri dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Dibuka Alkitabnya ya adik-adik, dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Roma ada di Perjanjian Baru. Roma 12 ayat 9 sampai 11. Karena ini cuma 3 ayat, kita baca bareng-bareng ya. Kak Arinta mulai dari baca judul perikopnya. Nanti ayat 9 sampai 11 kita bareng-bareng. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini itu mau mengajarkan kita tentang kasih. K-A-S-I-H, kasih. Adik-adik tahu nggak sih, kasih itu ada beberapa jenis loh. Mungkin adik-adik ada yang tahu ya, ada yang namanya 4 jenis kasih. Nah, Kak Arinta hari ini mau ngejelasin buat adik-adik yang belum tahu, dan kalau buat adik-adik yang udah tahu, kita sama-sama ingat lagi apa sih 4 jenis kasih itu. Yang pertama itu ada namanya kasih storge. Kasih storge. Terus yang kedua namanya kasih filia. Kasih filia. Dan yang ketiga ada namanya kasih eros. Kasih eros. Dan yang keempat ada namanya kasih agape. Kasih agape. Nah, jadi ada 4 jenis kasih ini adik-adik. Sekarang kita mau tahu nih, kira-kira apa sih artinya dari masing-masing kasih ini? Kita mulai dari yang pertama tadi ya, yaitu kasih storge. Kasih storge ini artinya kasih di dalam keluarga, kasih atas dasar ikatan darah. Contohnya kasih papa mama ke anaknya, kasih anak ke orang tua, terus kasih abang kakak ke adik, dan adik ke abang atau kakak. Jadi kasih storge itu adalah kasih di dalam keluarga. Nah, yang kedua tadi ada namanya kasih filia. Nah, kalau kasih filia ini namanya kasih persahabatan atau persaudaraan. Jadi kasih filia ini adalah kasih di antara sahabat, di antara teman-teman, kayak sama teman sekolah, sama teman main di rumah, sama tetangga, dan sama teman-teman lainnya. Itu namanya kasih filia. Dan yang ketiga, ini ada namanya kasih eros. Kasih eros ini disebut juga kasih romantis, karena kasih eros ini adalah kasih antara suami dan istri, atau kasih antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan kekasih. Itu namanya kasih eros. Nah, yang keempat, yang terakhir ini ada namanya kasih agape. Nah, kasih agape ini apa? Kasih agape ini adalah kasih yang abadi, kasih yang penuh pengorbanan. Contohnya itu seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita manusia, kepada kita anak-anaknya. Karena kasih Tuhan Yesus kepada kita itu kasih yang abadi, kasih yang tulus, penuh pengorbanan. Pengorbanannya adalah dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, jadi itu adalah 4 macam kasih adik-adik. Nah, hari ini firman Tuhan hari ini itu mau mengajarkan kita, mau menasehatkan kita untuk kita bisa hidup di dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Yaitu kasih agape, kasih yang pertama tadi, kasih yang tulus. Nah, itu bisa kita lihat di ayat 9 tadi. Di ayat 9 kita baca lagi,
hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kita mau belajar sama-sama, kita diminta Tuhan untuk memiliki kasih yang tulus, yang tidak pura-pura. Kasih yang tidak pura-pura, kasih yang mau terus melakukan apa yang baik dan mau terus menjauhi apa yang jahat. Nah, kasih yang tidak pura-pura itu contohnya gimana ya adik-adik? Contohnya itu misalnya adik-adik sayang nih sama teman adik-adik, tapi adik-adik itu jangan karena ada maunya. Jadi misalnya kayak, ih aku mau deh nolongin dia karena nanti pasti aku bakal ditraktir deh sama dia. Nah, itu tidak boleh ada pemikiran seperti itu adik-adik, karena itu artinya adik-adik tidak tulus menolong teman adik-adik itu. Nah, sedangkan yang Tuhan mau adalah kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura. Jadi kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Yaitu karena kita memang tidak mengharapkan apa-apa dari dia gitu. Terus kenapa sih Kak? Kenapa kita harus mengasihi dengan tulus? Kenapa sih kita harus mengasihi nggak boleh pura-pura? Itu kenapa? Karena jawabannya ada di ayat 10. Ayat 10 itu kita baca lagi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, jadi jawabannya ada di situ adik-adik, yaitu karena kita ini adalah saudara. Kita ini semua orang Kristen, semua pengikut Kristus itu adalah saudara. Kita ini satu keluarga di dalam Kristus. Nah, jadinya karena sebagai sama saudara nih, nah yang namanya saudara tentunya harus saling mengasihi, harus saling menolong, harus saling peduli. Nah, khususnya bila ada teman kita yang sakit atau butuh bantuan, sebagai saudara tentu kita harus sigap langsung menolongnya, terus peduli, tanya kabarnya. Jadi itu kenapa kita harus mengasihi dengan tulus tadi, karena kita ini saudara dan sebagai saudara tentu kita harus saling mengasihi. Nah, terus yang kedua, kenapa kita juga harus saling mengasihi? Itu karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Kan seperti tadi Kak Arinta bilang kan, kasih agape itu kan kasih yang penuh pengorbanan. Contohnya Tuhan yang mau berkorban disalibkan untuk menebus dosa kita. Nah, itu kan berarti Tuhan sungguh mengasihi kita. Nah, karena Tuhan sungguh mengasihi kita, sudah sepatutnya kita, anak-anaknya, juga mengasihi sesama kita, memancarkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan mengasihi sesama kita, sesama anggota keluarga Kristus. Nah, kemudian selain kita diminta untuk mengasihi, hari ini Tuhan Yesus juga mau ajak kita untuk menjadi anak yang rajin. Itu ada di ayat 11. Ayat 11 kita baca lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, adik-adik, jadi pesan firman Tuhan hari ini selain untuk mengasihi, kita diajar juga untuk menjadi anak yang rajin. Rajin apa? Rajin belajar, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, kayak gitu. Nah, kenapa kita harus menjadi anak yang rajin? Karena seperti peribahasa, rajin pangkal pandai. Kalau rajin belajar pangkal pandai, rajin menabung pangkal kaya gitu. Jadi kerajinan itu akan mendatangkan kesuksesan, keberhasilan, dan kebaikan. Itu kenapa kita harus menjadi anak yang rajin. Gak boleh lagi males-malesan. Jadi kalau misalnya kita habis main, itu mainannya berantakan, kita harus rajin, kita beresin lagi. Terus misalnya ada PR, rajin dikerjakan. Biar apa? Biar PR-nya selesai. Terus orang tua kita senang karena punya anak yang rajin, orang tua kita bangga, kayak gitu kan. Terus kita juga harus rajin berdoa juga sebelum makan, terus bangun tidur, sebelum keluar rumah, itu harus rajin berdoa. Karena kalau kita rajin berdoa, maka Tuhan akan memampukan kita melewati segala permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Jadi ketika kita rajin berdoa, maka Tuhan pun akan menguatkan kita dan senantiasa melindungi kita. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus jadi anak yang rajin. Karena anak yang
rajin akan menyenangkan hati orang tua, dan sebagai anak yang baik tentunya kita harus membuat orang tua kita senang dan bangga. Nah, kemudian emang kenapa Pak kalau males? Nah, kalau males adik-adik kayak peribahasa juga, males pangkal bodoh. Terus kalau misalnya kita males menabung gitu, tentu kita juga uangnya juga tidak terkumpul-kumpul gitu. Jadi kalau males itu tidak ada gunanya. Males itu tidak ada gunanya. Itu sebabnya kenapa kita harus menjadi anak yang rajin. Nah, oke, jadi itu firman Tuhan hari ini. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita anak-anak sekolah minggu untuk hidup di dalam kasih yang tulus, yang tidak berpura-pura, dan juga untuk senantiasa menjadi anak yang rajin belajar dan rajin berdoa. Oke, diingat ya adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita mau tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman yang boleh sama-sama kami dengar hari ini. Bapa, kami mengucap syukur ketika kami mengetahui bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Ajar kami Bapa untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang mau memancarkan kasih dan kasih-Nya Tuhan kepada sesama kami. Ajar kami Bapa untuk kami boleh memiliki kasih yang tulus, kasih yang tidak berpura-pura ya Bapak. Bapak, ajar kami juga untuk kami boleh bisa menjadi anak Tuhan yang rajin belajar dan rajin berdoa dimanapun kami berada. Sungguh Bapak, kami tidak bisa menjadi anak yang baik, tidak bisa menjadi anak yang rajin tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan senantiasa melalui Roh Kudus-Mu selalu ingatkan kami, selalu kuatkan kami untuk boleh melakukan, mengingat segenap firman yang telah Tuhan ajarkan, Tuhan berikan kepada kami. Dan sekarang Bapak, kami ingin melanjutkan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang boleh berkati kami, untuk kami boleh tetap fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga mohon ampun Bapak, mungkin sepanjang khotbah tadi, sepanjang penyampaian firman Tuhan tadi, kami belum menjadi anak yang sepenuhnya baik. Mungkin kami masih kurang fokus, ampuni kami Bapak, agar kami tetap layak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Alita tentang hidup di dalam kasih. Mari kita berikan persembahan kita pada hari ini yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya ke dalam hidup kita. Kita angkat pujian KASIH di medley dengan Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kasih
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu diundang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Jangan lupa firman Tuhan hari ini untuk kita untuk hidup di dalam kasih yang tulus, tidak berpura-pura, dan terus melakukan kebaikan dan jauhi kejahatan. Adik-adik tetap dalam protokol kesehatan, rajin belajar. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan.